Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Juli? Baik, terima kasih Bu Anita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Di sini saya ditemani oleh Bu Zuli Hadiningsih, SPDI. Beliau adalah Kepala Sekolah MTS Al-Ikhlas Desa Sukabubuk. Beliau menjabat kepala sekolah mulai dari tahun 2020, betul ya? Bu Zuli, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena berkenan bersama saya melakukan sesi wawancara. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Nanti ada 8 poin yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini langsung saya jawab. Iya Bu. Terima kasih. Untuk kasus dilema etika ini kadang kerap, bahkan sering kita jumpai di dunia pendidikan, baik itu dilema etika dalam taraf peserta didik, juga di tenaga pendidikan atau pendidik sendiri. Untuk di taraf dilema etika di peserta didik, untuk mengidentifikasinya adalah kita memberikan pendekatan kepada siswa itu sendiri. Kemudian pendekatan itu dilakukan oleh wali kelas, sehingga wali kelas itu bisa memberikan solusi dan keputusan yang berkaitan dengan anggota kelasnya. Kemudian kalau dilema etika di pendidik dan tenaga kependidikan, tentu saja ini kita melibatkan semua dewan guru. Dewan guru itu kita berikan suara untuk memberikan sumbangsih tentang keputusan yang nanti akan diambil oleh kepala sekolah. Tidak lupa juga dilema etika ini juga kita angkat, kita ajukan dalam taraf ke yayasan atau pembina yayasan. Karena apa? Karena dalam pengambilan keputusan untuk pengidentifikasi dilema etika ini tidak hanya one man show tentang kepala sekolah, tapi juga semua dari peran anggota dari madrasah juga. Bagaimana dengan rujukan moral, Bu? Tentang rujukan moral juga sama seperti dilema etika. Hal-hal yang terkait dengan pengidentifikasi di dilema etika juga kita terapkan di rujukan moral. Pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana Bu Zuli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan seperti itu? Untuk hal yang seperti itu kita perlu adanya mengidentifikasi pihak yang terlibat terlebih dahulu. Kemudian kita membuat daftar-daftar keputusan sekiranya itu tidak merugikan dari pihak yang terkait, juga tidak merugikan bagi pihak madrasah. Dan setelah kita mengambil keputusan tersebut, kita juga mencari informasi apakah keputusan itu nanti berakibat baik atau berakibat buruk, baik bagi pihak yang menerima konsekuensi, juga bagi madrasah. Kemudian kita juga menyampaikan keputusan tersebut kepada pihak yang terkait, dasar dari dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi kepala madrasah tidak bisa memberikan keputusan atau wewenang sendiri tanpa adanya masukan sumbangsih saran dari dewan guru, khususnya juga sumbangsih saran juga dari yayasan dan pembina yayasan. Karena kepala madrasah di sini adalah sebagai istilahnya adalah steer, bukan sebagai diktator.
Untuk yang pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, baik untuk keputusan dilema etika tersebut? Untuk pengambilan keputusan dilema etika dalam taraf pendidik dan tenaga kependidikan, tentu saja kita bawa di rapat Dewan Guru. Rapat Dewan Guru keputusannya bagaimana, nanti kita ajukan ke pihak yayasan dan jajaran kepengurusannya. Apabila pihak yayasan dan jajaran kepengurusannya itu nanti sudah mentok menghasilkan suatu keputusan, ya sudah berhenti di situ. Tapi kalau belum bisa mengambil keputusan, ya kita bawa ke pembina yayasan. Nah, tetapi kalau dilema etika dalam taraf peserta didik, maka yang paling dasar tadi yang untuk pertanyaan pertama adalah wali kelas dulu. Apabila wali kelas sudah tidak mampu, maka diberikan wewenang kepada waka kesiswaan atau waka humas. Jika waka kesiswaan atau humas masih belum mampu menanganinya, maka barulah kepala sekolah bertindak dalam mengambil keputusan. Apabila dalam kepala sekolah mengambil keputusan juga masih sanksi atau masih berada dalam belum fix keputusannya, maka kepala sekolah mengajukannya ke yayasan dan pembina yayasan. Jadi dalam taraf bawah dulu baru ke atas. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya ini adakah hal-hal yang selama ini Bu Yuli anggap paling efektif atau Ibu Zuli anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Kalau di pendidik dan tenaga kependidikan, yang paling berpengaruh itu memang Dewan Guru, Ketua Yayasan, Pembina Yayasan, dan Komite Sekolah. Kalau dalam taraf peserta didik, yang paling berpenting di sini adalah wali kelas dan waka kesiswaan dan humas. Itu paling berperan dalam dilema etika di madrasah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Menjadi tantangannya, Bu. Untuk pengambilan keputusan dilema etika taraf peserta didik, saya rasa masih dalam taraf aman ya, karena kan orang tua itu memberikan kekuasaan penuh untuk mendidik anak, cuma yang dalam taraf-taraf yang aman. Tetapi kalau dalam dilema etika di pendidik dan tenaga kependidikan, ini adalah tantangannya adalah antara keadilan dan kasihan, antara profesionalitas dan rasa kekeluargaan. Ya. Selanjutnya, Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal khusus untuk masalah-masalah dilema etika ini? Apakah bisa langsung diselesaikan untuk seketika itu atau jenengan ada waktu khusus untuk menyelesaikan itu? Untuk dilema etika di taraf peserta didik, itu biasanya pengambilan keputusan saat terjadi permasalahan. Saat itu juga kita selesaikan, baik itu masih di lingkungan peserta didik atau sudah sampai ke orang tua. Tetapi untuk pendidik dan tenaga kependidikan, kita bawa dulu ke rapat Dewan Guru, seperti itu. Jadi ada prosedurnya untuk guru ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang membantu dalam pengambilan keputusan ya memang satu Dewan Guru sama yayasan, pembina yayasan dan komite. Oke.
pertanyaan terakhir Bu Yuli. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalamannya banyak. Yang pasti kita dituntut untuk berproses dalam sebuah kedewasaan karena kita adalah pendidik. Nilai kebajikan dan karakter khas yang ditanamkan dalam diri seorang pendidik itu harus sesuai dengan adat, sopan santun, karena itu merupakan ciri khas dari kita yang memanfaatkan ada manfaatnya untuk khalayak umum. Jadi tidak untuk diri pribadi kita sendiri. Jadi dituntut seperti itu. Apalagi kita berada di lingkungan madrasah yang notabene adalah memang khusus di madrasah bermoral. Terima kasih Bu Zuli, demikian pertanyaan wawancara yang saya sampaikan. Cukup itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah mau berbagi pengalamannya. Sama-sama. Sudah menjadi pembelajaran bagi saya. Semoga saya mendapat manfaat dari Amin, amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.